Dikisahkan pada zaman dahulu kala, di sebuah daerah yang berada di kawasan Sekayu, Kabupaten Musi, Banyuasin, hiduplah seorang gadis cantik yang bernama Malia bersama dengan ibunya yang bernama Kuyang Marula. Malia merupakan seorang kembang desa dengan kecantikan yang luar biasa. Karena kecantikannya itulah, tak heran mengapa begitu banyak lelaki yang terpikat padanya, bahkan pada pandangan pertama. Dengan kecantikannya itu pula, Lia menjadi seorang gadis yang mempunyai banyak teman. Namun demikian, Lia hanya memiliki seorang teman sejati yang selalu di sisinya. Lia dan temannya tersebut sudah sangat dekat dan mereka juga sangat serasi. Seperti sebuah pepatah yang mengatakan, bak pinang dibelah. Pada suatu hari, saat Lia dan sahabatnya tersebut sedang berjalan bersama-sama di hutan, mereka berpapasan dengan seorang pemuda sakti dan kaya raya yang bernama Mat Jitu. Dengan pandangan pertama, Mat Jitu langsung jatuh hati kepada Lia dan berniat untuk memperistrinya. Alangkah belagak ngah Lia, nak tak ngah jadi bini tu. Maaf baik koyo mencaknya aku masih menunggu keputusan umatku. Dasar wanita. Dan dia beserta sahabatnya langsung meninggalkan Mat Jitu seorang diri. Karena sudah jatuh hati, Mat Jitu menyuruh bawahannya untuk mencari rumah Lia dengan niat menemui ibunya dan meminang Lia. Tetapi para bawahannya berkata bahwasannya mereka tidak pernah menemukan kediaman Lia. Karena tidak mengetahui rumah sang dambaan hatinya, Mat Jitu pergi ke hutan untuk menghilangkan rasa kesalnya akibat tidak menemukan kediaman pujaan hatinya. Di tengah-tengah perjalanan, Mat Jitu tak sengaja menjumpai Lia yang sedang berjalan-jalan di hutan. Namun kali ini, Lia hanya seorang diri dan tidak bersama dengan sahabatnya. Tak berlama-lama lagi, Mat Jitu langsung menuju ke arah Lia dan menyatakan cintanya. Nah Lia, kita bertemu lagi. Pacar dah ngenjuk tahu mang adikku. Aku nak nyengok umak lah. Dan tu aku nak minang lah. Maaf koyong, ini aku belum nak belaki. Orang kena ngah Lia, kawin langinku. Pacar ku ngenjuk galek yang anak. Tapi koyong sukar melihat di hati yang mendak perasaan. Setelah itu, Lia langsung meninggalkan Mat Jitu. Sakit hati karena cintanya ditolak, Mat Jitu pun akhirnya datang kepada seorang dukun sakti dengan tujuan untuk mengirimkan sebuah santet kepada Lia. Tolong kirim pelajaran untuk Lia. Buat dia jadi buruk rupa karena dia lah nolakku. Baik man, tunggu cak 3 hari dan tu dia bakal ngasih ke penderitaan. Sialah penderitaan lah. Sakti yang terbalaskan dan senyuman jahat dari bibirnya, Mat kemudian meninggalkan sang dukun dengan beberapa imbalan. Hari-hari berlalu. Setelah 2 hari Mat Jitu meminta kirimkan santet kepada Lia. Lia pun mulai merasakan hal aneh pada tubuhnya. Ia mulai merasakan panas dan merasa pusing. Namun, ia hanya mengira bahwa itu hanyalah sedikit gangguan kesehatan pada tubuhnya. Namun, saat ia terbangun dari tidurnya, ia langsung menjumpai di sekujur tubuhnya timbul penyakit seperti cacar, berbau busuk, dan bernanah. Dengan hal itu pula, Lia akhirnya diasingkan ke pinggiran danau. Disinilah ia hidup sebatang kara bersama penyakit yang ia bawa. Ngapain ku Mika?
Ia memohon kepada penguasa danau untuk mengakhiri penderitaannya. Dengan itu pula, terdengar sebuah bisikan dari dasar danau yang memanggil jiwanya untuk masuk ke danau. Karena sudah tidak tahan dengan penderitaannya, dia akhirnya masuk ke dalam danau. Namun, hal ini ternyata dilihat dengan jelas oleh seorang warga di daerah sana yang sedang memancing. Betul. Uma. Bagaimana dia ikan tak? Ada kelebihan, ada umpanku. Aku kemudi. Tahu ikan dia itu, cuy. Nak itu tu. Ayo, baik, benar. Terkejut dengan hal itu, sang warga itu pun berlari ke arah desa dan berkata bahwa Lia turun ke danau dan tak kunjung muncul. Mendengar hal itu, Puyang Marula pun langsung menuju ke arah danau dan mencari putri kesayangannya tersebut. Puyang Marula mencari ke sana kemari namun tak kunjung menjumpai Lia. Hari, bulan, bahkan tahun pun berlalu. Namun Puyang Marula tak kunjung menjumpai Lia. Dengan rasa kecewa dan putus asa, Puyang Marula mengatakan sebuah kalimat sebelum ia meninggalkan danau tersebut. Ya Allah. Aduh, untung masih itu. Macam Leo. Oh ya anakku Lia. Sabar baik. Lia, dan mereka bersaksi nak, betapa sakitnya aku kehilangan anak. Anakku. Menjadi tempat untuk menghabiskan kisah hidupnya dan untuk mengenang jasadnya, danau tersebut akhirnya dinamai dan dikenal dengan sebutan Danau Ula Lia.